Akan dua DPO pembunuhan Vina fiktif, kuasa hukum keluarga Vina mendatangi Komnas HAM. Komnas HAM menerima aduan dari kuasa hukum keluarga Vina mengenai laporan perkembangan kasus pembunuhan Vina, termasuk penghapusan dua DPO usai Peggy ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum ingin proses hukum adil bagi Vina dan keluarga. Semua pelaku yang terlibat pembunuhan Vina ditangkap. Rekan-rekan media, terima kasih atas atensinya. Putusan itu adalah produk hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap. Di situ jelas ada 3 nama yang ada di dalam putusan yang sudah disampaikan di fakta persidangan. Tentunya kami masih beracuan pada putusan tersebut. Karena jika itu dihilangkan, siapa yang akan bertanggung jawab dalam kematian Vina? Dan intinya kami tidak mau juga ada pelaku yang bukan melakukan ditangkap. Kami juga tidak mau. Jadi ya sama-sama lah, kita sama-sama mencari kebenaran, sama-sama mencari keadilan. Apakah benar Peggy pelakunya atau bukan? Senada dengan harapan kuasa hukum keluarga Vina, Komnas HAM ingin memastikan proses hukum pembunuhan Vina yang masuk golongan kelompok perempuan rentan dan anak sebagai korban adil. Perlindungan kelompok rentan, perempuan dan anak gitu. Terkait dengan kami ingin memastikan proses hukum yang adil terhadap kelompok rentan ini, perempuan dan anak sebagai korban Vina gitu. Nah, itu yang dilaporkan ke kami oleh kuasa hukum dan juga terkait dengan kepastian terkait adanya trauma healing untuk keluarga Vina dan juga terkait dengan kepastian adanya kompensasi dan restitusi terhadap keluarga korban. Saya tidak pernah melakukan hukuman itu. Jadi fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Ibu akan terus berjuang ya, Pak? Ya, saya akan terus berjuang demi anak saya yang tidak bersalah apa-apa. Peggy Setiawan alias Peron, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yang buron selama 8 tahun, membantah dirinya melakukan pembunuhan. Peggy menyebut dirinya adalah korban fitnah. Soal penggantian nama menjadi Robi, Peggy bilang itu adalah nama panggilan yang biasa digunakan. Kenapa ganti identitas? Kenapa ganti Robi namanya? Nama panggilan saya itu. Kenapa? Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan hukuman itu. Jadi fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Pakar hukum pidana Hipnu Nugroho menilai sah-sah saja seorang tersangka membantah perbuatannya. Sebab sebelum menentukan seseorang sebagai tersangka, polisi sudah memiliki minimal 2 alat bukti. Apa itu tersangka adalah seseorang karena kedudukan berdasarkan bukti yang patut atas perbuatannya, kan itu. Oleh karena itu bukti atas patut perbuatannya itu paling tidak Polda Jawa Barat sudah menentukan minimal 2 bukti. Persangkalan, itu sah-sah saja. Karena dalam ilmu hukum, namanya keterangan tersangka, keterangan terdakwa itu berlaku asas non-incrimination. Bahwa suatu keterangan terdakwa itu hanya untuk dirinya sendiri. Kan itu loh, bicara hukum adalah bicara bukti. Dengan ditangkapnya Peggy, polisi menyatakan Peggy adalah tersangka terakhir kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Sementara untuk 2 nama lain yang masuk daftar pencarian orang atau DPO adalah nama fiktif. Tim Liputan, Kompas TV. Peggy Setiawan alias Peron membantah dirinya melakukan pembunuhan, sementara usai Peggy ditetapkan sebagai tersangka, polisi hapus 2 nama lain yang masuk daftar pencarian orang atau DPO. Bagaimana polisi dapat memastikan kasus pembunuhan Vina terungkap tanpa adanya kejanggalan? Kita bahas, saudara, bersama dengan Dewi Intan, kuasa hukum keluarga Vina, dan juga Heri Firmansyah, pengamat hukum pidana. Selamat petang, Mbak Intan, Bang Heri. Ya, selamat petang. Baik, Mbak Intan, tadi tim kuasa hukum ke Komnas HAM. Apa saja yang disampaikan ke Komnas HAM oleh tim hukum? Ya, hari ini kami mendatangi Komnas HAM, tentu kami meminta keadilan, juga minta dukungan atas kematian dari almarhum Vina dan Eki. Seperti itu, Mas. Meminta keadilan, tapi kemarin juga
Anda tim kuasa hukum bicara soal kejanggalan, Mbak Intan. Apa saja kejanggalan yang dirasakan oleh keluarga? Ini ada yang aneh nih dalam kasus ini, Mbak Intan. Ya, kejanggalan tentu pasti semua merasakan ada kejanggalan dalam kasus ini. Dalam arti yang tadinya dinyatakan ada 3 DPO, lalu tiba-tiba menjadi 1 DPO dalam kurun waktu yang singkat. Kami tidak membuat pernyataan bahwa kok itu cepat sekali. Tidak. Maksud kami seperti ini. Kenapa kemarin kami membuat statement bahwa itu terlalu dini untuk dinyatakan seperti itu? Karena pihak kepolisian belum memeriksa saksi-saksi yang lain. Contohnya seperti Linda atau saksi-saksi kunci yang lain yang menguatkan atas kasus ini. Seperti itu. Oke. Terkesan terlalu dini, Bang Heri, ada beberapa kejanggalan yang disebutkan soal penghapusan DPO, terkesan terlalu dini, belum diperiksa saksi-saksi. Anda melihat ini, SOP-nya ada yang pelanggaran SOP atau bagaimana Anda melihatnya, Bang Heri? Ya, begini Mas Ibrahim, bahwa dalam penanganan perkara kan pasti ada prinsip-prinsip yang diutamakan ya. Apakah transparansi, akuntabilitas, dan tentunya profesionalitas di sana. Nah, persoalannya ketika penetapan DPO itu menjadi kewenangan oleh penyidik, yang mereka lupa, mungkin yang harus perlu kita ingatkan adalah ketika men-take out dari 3 kemudian menjadi 1, itu kan harus dilihat latar belakangnya mengapa muncul angka 3 itu. Di mana disebutkannya. Kalaulah disebutkan di dalam putusan, maka jadi krusial untuk penjelasannya pun menjadi penjelasan yang harus argumentasi yuridis yang dikedepankan. Jadi tidak bisa kemudian seharusnya agar menjaga logika hukum kita sebagai menggunakan akal sehat tadi, nggak bisa langsung hanya dikatakan simsalabim abrakadabra dari 3 menjadi 1 orang saja. Dengan alasan yang sangat simple sekali, sangat sederhana bahwa ini setelah dikonfirmasi kepada para tersangka yang lain, yang kemudian mengkerucut pada hanya 1 orang saja, yang 2 itu asal sebut. Nah ini kan begini, ada dinding pemisah antara orang yang di dalam penyidikan dengan orang yang di luar penyidikan. Alangkah baiknya ini kemudian bisa disampaikan ke publik secara jelas begitu ya. Oke. Apa alasan utama kemudian asal sebut tadi? Karena kekhawatirannya jangan-jangan itu juga terjadi pada si Peggy. Misalnya antar para tersangka yang menyampaikan itu atau terdakwa sekarang atau terpidana sebutannya itu dalam tanda petik ya kong kali kong lah atau bersepakat untuk bahkan atau memberikan kesalahan kepada Peggy. Atau khawatirkan andai kata bila mana memang ini kan sebenarnya masih dibuka oleh Polda Jabar ya. Masih dimungkinkan adanya penetapan tersangka baru, apakah nanti 2 jumlahnya atau 3 melambahkan lebih, kita belum tahu. Baik, tapi Bang Heri, maaf saya potong, tapi yang menarik yang ditanyakan adalah bagaimana apakah ini dengan putusan ingkrah di pengadilan, sementara polisi DPO-nya berubah, tinjauan hukumnya bagaimana. Tapi sebelum itu, kita akan simak juga keterangan dari Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim yang akan meminta penjelasan dari Polda Jabar terkait dengan perubahan jumlah DPO di kasus pembunuhan Vina dari awalnya 3 menjadi hanya 1. Kita simak bersama. Tentu nanti kita akan memintakan sekaligus klarifikasinya dari proses penyidikan selama ini dan yang terbaru ditangani Polda dalam rangka pencarian 3 DPO yang telah dirilis sebelumnya. Dugaan kami sementara rilis 3 DPO sebelumnya itu berdasarkan hasil penyidikan sebelumnya, hasil berkas-berkas sebelumnya itu. Nah, apakah ada atau tidak 3 DPO ini, kami sendiri pernah bertemu dengan kuasa hukum terpidana. Sebenarnya mereka juga meragukan ada 3 pelaku lain yang itu dirilis sebagai DPO. Nah, itu jawaban dari Kompolnas akan meminta keterangan dari Polda Jawa Barat. Mbak Intan, dengan tadi ada kejanggalan yang Anda sampaikan dari tim kuasa hukum keluarga Vina, apakah termasuk soal salah satu korban ayah Eki adalah polisi, ini bisa mempengaruhi dalam proses penyelidikan kasus ini menurut Anda? Ada membaca ke arah sana nggak, Mbak Intan? Ya, justru kemarin kan kami datang itu ke Polda Jabar untuk menanyakan perihal
alasan kenapa ditetapkannya menjadi satu DPO. Dan itu juga kami ingin menanyakan apakah Bapak dari almarhum Eki pernah dipanggil sebelumnya, karena menurut konferensi pers dari kepolisian, laporan pertama kali dibuat adalah dari Bapak almarhum Eki Rudiana, seperti itu. Jawabannya apa dari Polda? Belum ada, justru kemarin kami datang masih belum bisa ketemu gitu loh. Masih menutup komunikasi. Nah, justru baru hari ini kami mendapatkan komunikasi Oke. bahwa ada Linda dipanggil pada hari ini. Gitu. Oke. Bang Heri, kalau Anda melihat ini bagaimana proses yang tengah dijalani dan tinjauan hukumnya seperti apa sih nanti ketika amar putusan tapi berbeda dengan lidik lanjutan saat ini, Bang Heri? Ya, begini, urgensi dari kepastian hukum DPO dulu ya. Iya. Kenapa ini harus tuntas, clean and clear oleh Polda Jabar? Karena khawatirnya dalam tinjauan hukum pidana ini kan mungkin orang ini dianggap adalah kalau memang benar masih berkeliaran di luar, tentunya berpotensi melakukan tindak pidana baru, gitu kan? Atau mengulang tindak pidana yang sama. Nah, tentunya ini harus dipastikan terlebih dahulu apakah memang benar bahwa DPO itu benar-benar resmi ditutup, memang tidak ada atau tidak. Jangan dibuat ruang terbuka semacam ini. Jangan dibuatkan multitafsir. Nah, ini harus diberikan full stop titik sehingga orang pun diberikan keamanan. Bukankah tujuan dari hukum pidana itu adalah tertib masyarakat? Kan begitu. Memberikan pengayoman adalah tugas pihak kepolisian. Tentunya kita berharap dan kita yakin dan percaya Polda Jabar dapat melakukan hal tersebut ya. Berkaitan dengan ada dualisme antara apa yang disebutkan dalam putusan dengan proses penyidikan yang berlangsung sekarang, ya tadi pentingnya untuk menyampaikan secara tuntas bahwa penyidikan ini seperti apa, tahapan-tahapan yang sudah dilakukan, bahkan tuh menurut saya secara administratif disebutkan per tiap pelaku apa yang sudah dilakukan oleh penyidik, kemudian hasil dari keterangan mereka, apa yang disampaikan dalam BAP mereka masing-masing, kemudian yang linear dengan persidangan sampai pada putusan di pengadilan. Walaupun tadi ya mungkin polisi berpikirannya sederhana saja bahwa kerja kami adalah sebagai penyidik, kami hanya menyajikannya sampai kepada tuntutan oleh jaksa. Setelah itu ya sistem peradilan pidana bermain. Kerjanya jaksa menuntut, kemudian juga memeriksa, mengadili dan memutus perkara adalah kerjanya hakim. Tapi sesungguhnya kalau sampai di awal ini terjadi excuse, ruang permaafan kecil saja, ada keyakinan yang utuh, ada keraguan-raguan dalam penetapan tersangka ataupun asal-asalan. Nah, ini yang kita khawatirkan ini jadi sesuatu yang malah menyerang balik penyidik. Padahal tugas penyidik ini berharapnya adalah membuat terang satu perkara pidana. Kalau kejadiannya seperti ini bisa diduga juga dong dari awal BAP, pemeriksaan, sampai ke persidangan, ingkrah, dan lidik lanjutan ini ada dugaan kelalaian prosedur menurut Anda kalau misalkan sampai seperti ini, Bang Heri? Ya, tentu kita harus meninjaunya secara utuh. Saya pribadi karena saya juga sebagai akademisi dan praktisi, saya sebagai lawyer harusnya kita melihatnya dokumennya utuh ya. Apa yang kemudian berbeda? Kemudian berapa kali proses itu dilakukan, apa saja yang sudah diperoleh dari penguraian penyidikan begitu. Biasa kan ada gelar perkara dan lain sebagainya. Itu juga perlu diperhatikan, prosedur-prosedur semacam itu bukanlah narasi yang sifatnya administratif belaka, tapi sesungguhnya ini membuat posisi penyidik ketika mereka akan di-challenge batu ujinya nanti diperadilan, ataupun kemudian ketika mereka menyajikan sesuatu perkara hukum ini untuk disidangkan ke pengadilan. Tentunya ini nggak bisa lagi lepas tanggung jawab dari siapapun, sehingga saya agak setuju juga kalau kita kemudian hanya menilai dari kerja penyidik, karena ini sudah sampai masuk ke tahap pengadilan, putusannya juga sudah memutus bersalah, dan itu bukan sekali, dua kali di challenge sampai ketiga, kalau nggak salah sampai di tingkat kasasi. Betul. Nah, ini kan menjadi terbolak-balik logika hukum berpikir kita kalau seandainya kita memaknai ini ada kejanggalan dari awal, ada dipaksakan. Kemudian ini diakui oleh, apakah tidak ada mekanisme koreksi check and balances di antara aparat penegak hukum yang menyidangkan perkara itu. Nah, ini kan jadi kemana-mana nanti fokusnya begitu ya. Baik, Mbak Intan, ini menarik, ada dua pandangan. Ketika polisi bilang soal saka tatal sudah diuji sampai kasasi,
dan itu yakin tidak salah, tapi di satu sisi DPO yang sudah diuji juga tentu di persidangan, di pengadilan, tapi akhirnya diubah di penyelidikan. Ketika ada perbedaan ini, bagaimana upaya hukum dari keluarga Vina ke depan untuk mencari keadilannya? Ya tentu kami masih berdasarkan kepada amar putusan yang sudah ada. Yang jelas amar putusan itu menyebutkan masih ada 3 DPO dalam kasus itu yang belum diadili, kan seperti itu. Bahkan di konferensi pers kemarin pihak polisi menyatakan bahwa ada BAP yang dicabut. Jadi ada kejadian BAP dicabut oleh para terpidana itu karena dorongan dari lawyer yang menyuruh. Berarti menurut pandangan saya polisi itu membenarkan adanya BAP tersebut dan nama tersebut terus ada dalam BAP, runtutan BAP sampai dengan putusan pengadilan gitu. Baik. Jadi peranan ini harus nanti digantikan oleh siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Pertanyaan paling utama adalah siapa yang bertanggung jawab atas ini? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab atas kematian almarhum Vina? Oke. Seperti itu. Singkat, Propam harus turun? Mbak Ya Intan? harusnya, sepertinya semua harus turun dalam Oke. kasus ini, harus ada yang menengahi gitu loh. Karena ini sudah menjadi kontroversi gitu loh. Oke. Jangan sampai nanti dengan kejadian ini kepercayaan masyarakat terhadap institusi jadi hilang. Baik. Gitu. Baik. Terima kasih Mbak Dewi Intan, kuasa hukum dari keluarga Vina, dan juga Bang Heri Firmansyah, pakar hukum pidana, telah menyampaikan pandangan dalam program Kompas Petang sore hari ini.